Itu kalimat baru koma. Hatta idza farihu bima utu, hingga begitu mereka girang, mereka bangga, mereka sombong dengan karunia yang kami kasih buat mereka. Akhasnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah, kami cabut secara serta-merta dari mereka. Fa idza hum mublisun, mereka tinggal stres, kata Allah. Ibu bapak sekalian rahmati Allah, nih perhatiin, dengerin dengan baik. Tony bilang tahun 94 uang jajan saya setiap hari 3 juta Ustaz. Belum uang jajan istri saya, anak-anak saya, belum. Tahun 98 di Jakarta, di Indonesia terjadi krisis moneter, utang melambung tinggi, bisnis hancur, remuk, roboh, dan subhanallah satu persatu rumah dijual kecuali hanya tinggal satu tempat dia berlindung. Semua mobil yang dia miliki jumlahnya belasan bahkan puluhan semuanya dijual untuk menutupi hutang-hutang. Jadi dalam waktu cepat faidah muflisun, Allah cabut, hilang semuanya. Hanya dalam sekejap. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah muflisun, mereka tinggal melongo, mereka stres, kata Allah. Rasanya gimana? Sakit Ustaz, kata Haji Tony. Kau iman, belum kenal Allah, belum bisa sholat, belum ngerti ibadah, maka sejak saat itu yang ada dalam pikirannya blank. Setiap malam gak bisa tidur, berpikir besok gimana saya cari utangan. Dan subhanallah, iman cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ayat syukur dan kufur, surat Ibrahim ayat 7 bunyinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Ini ayat biasanya tema tausiah syukur, tapi saya sampaikan bahwa belahan kedua dari ayat ini adalah kalau kalian kufur nikmatku, azabku pedih. Nggak usah bicara azab Allah di akhirat, azab Allah di dunia pedih. Apa ceritanya Ustaz? Ceritanya Haji Tony ngomong, Ustaz tahu nggak? Selama 2 tahun saya, istri dan 2 anak saya nggak pernah berani keluar ninggalin rumah. Kenapa saya bilang? Karena saya takut ada tetangga yang ngoceh, lihat pintu Tony. Dulu mobilnya banyak, sekarang dia kere. Rupanya dia takut sekali mendengar ocehan orang, dan itu rasanya sakit pedih luar biasa. Iya apa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa tidur setiap malam. Hingga saatnya di satu malam, di penghujung malam, dia mendengar panggilan Allah azan subuh. Maka tiba-tiba kemudian dia tergerak untuk datang ke masjid. Dia lihatin bagaimana cara orang berwudu, dia ikut berwudu. Dia berdiri di belakang imam, dia ikutin gerakan imam. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, dia sujud tersungkur di hadapan Allah, badannya gemeter, air mata menetes, dia teriak pada Allah dalam hati, dia katakan, ya Allah, selama ini begitu banyak nikmat dunia yang kau berikan kepadaku ya Allah. Alangkah indahnya nikmat sujud padamu ini ya Allah. Mengapa selama ini engkau haramkan nikmat sujud padamu ya Allah? Kenapa kau haramkan? Baru saat ini kau berikan nikmat sujud padaku ya Allah. Mulai saat itu Bapak Ibu sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala, Tony baru mengenal Allah, dan Tony mulai saat itu nggak pernah lepas sholat berjamaah. Bahkan Tony bilang, Ustaz, setiap malam jam 2:30 saya, istri dan 2 anak saya selalu melakukan tahajud berjamaah pada Allah. Apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah nggak bakal mungkir janjinya. Kalau kita bersyukur, Allah tambahi. Maka subhanallah, setelah bertahun-tahun dalam masa sulit, naik lagi itu perekonomian. Hingga saatnya hari itu Sabtu sore, saya dijemput Tony pakai mobil apa tadi? Daihatsu Zebra Espace. Ustaz, jadi setelah saya cerita panjang begini Ustaz, saya dulu tahun 94 pernah ngucap ini mulut, saya paling jijik naik mobil kayak begitu, maksudnya Daihatsu Zebra. Tapi sekarang Ustaz, saya bersaksi, saya meralat ucapan saya, dan saya minta Ustaz jadi saksi. Saya ingin ralat ucapan saya mau bilang kepada semua orang, enggak ada mobil yang paling nikmat di dunia
kecuali Daihatsu Zebra Espace dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah mengerti message-nya? Anda paham? Bahwa mau apapun Allah kasih, asalkan kita ridho, asalkan kita ikhlas, asalkan kita syukur, maka kita akan menjadi manusia paling kaya di dunia. Cukup kali segini aja ya. Terus. Bapak Ibu sekalian dan Pak Ali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita manfaatkan apa yang terbaik dari diri kita berikan buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu memberikan terbaik buat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang luar biasa. Terlalu banyak manusia yang hanya bisa minta sama Allah, ya Allah tolong berikan rezeki ya Allah, tolong berikan jodoh ya Allah, tolong berikan majikan yang baik ya Allah. Itu semuanya minta sama Allah. Pernah nggak kita pengen niat ngasih buat Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Ayo niatkan sama-sama, kita pengen jadi hamba Allah yang bisa dibanggakan sama Allah. Hingga bahasa Allah nih dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya. Mereka ridha sama Allah dan Allah pun ridha sama mereka. Jadi pengen Allahnya selalu memberikan nikmat yang banyak yang terbaik buat kita, kitanya pun juga pengen ngasih yang terbaik buat Allah. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk saya ingin mengajak kepada kita semua selalu memberi yang terbaik buat Allah, karena hidup kita sebentar. Kemarin di masjid apa? Wancai. Ini Caiwan. Jadi balik-balik gitu ya. Di masjid Wancai saya cerita tentang ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang infak sedikit, tapi subhanallah kemudian ada yang mengikuti dengan infak yang jumlahnya luar biasa besar. Mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu, mungkin ini jadi hadiah buat Anda semua. Saya mendapatkan sebuah berita yang dahsyat luar biasa tentang hamba Allah yang memberikan terbaik buat Allah. Kalau cerita seperti Haji Tony kayak begitu, dikasih nikmat yang banyak sama Allah malah bikin puyeng, itu ceritanya banyak. Lebih enak kayak kita begini nih, hidup seadanya, hidup secukupnya, seadanya nih. Kalau pengen ada begitu. Subhanallah, kita masih bisa ibadah sama Allah. Pikiran kita tenang, tidur kita nyaman, nikmat, makan bisa kenyang. Ada bu, pak, orang kaya makan itu lauknya banyak sekali, tapi subhanallah dia nyolek pun nggak bisa. Karena ini sayur asem, ada meninjaunya, asam urat dia kagak makan. Ini ada udang goreng enak bener, karena kolesterolnya tinggi kagak dicolek. Kan Anda tahu bahwa banyak sekali hamba Allah nikmat sudah diamprokin sama Allah, dia nggak bisa colek itu, nggak bisa. Enakan seperti kita, kalau kita pengen kayak saya kemarin sama Bang David. Bang David itu bilang, Ustadz, alhamdulillah nih saya dapat rezeki. Kata Bang David Holik, nanti Ustadz kita nyari makanan India atau Pakistan, kita makan biryani Ustadz. Mana Bang David? Sebelum ceramah kemarin di Masjid Wancai, beliau ngomong begitu. Subhanallah, habis ceramah mungkin panitia ngeliat saya lemas begitu, ngeliat Bang David lemas. Itu sabdanya di belakang. Subhanallah, langsung pada asar sama Ustaz Muhaimin sama Umi Imas kita diajak makan nasi kebuli, nasi biryani. David ya? Hah? Nasi kebuli kemarin. Baru kepengen, langsung Allah kasih. Itu artinya kalau kita butuh Allah adain begitu. Nggak usah pakai ngucap, kan kagak pantas banget kita dari Jakarta berdua ngomong enak nih mau makan nasi biryani begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya mau cerita. Namanya Farid. Nama asli nih, Tony juga yang saya ceritakan tadi, nama asli. Tinggal di Cibubur. Legenda wisata, perumahan bagus, perumahan elit. Dia punya mobil, mobilnya Alphard, mobilnya Celica, punya rumah, punya apartemen, tapi hutangnya dahsyat.
Bingung Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya keluar dari masalah hidup ini? Maka subhanallah, dia niat pengen menginfakkan, mewakafkan mobil Alphard. Mobil Alphard itu kalau di Jakarta harganya antara 600 sampai 900 juta rupiah. Saya sendiri belum bisa tuh wakaf mobil Alphard. Ya emang kakak punya mobilnya begitu. Subhanallah, dia hubungin seorang ustadz dan kemudian ikrar bikin di atas surat segel, saya mewakafkan mobil ini.